SDM tuh luar biasa banget dengan segala usaha kita bikin aturan, bahkan kita mungkin untuk bikin satu SOP pun itu juga ya kita harus benchmark ya. Sebenarnya saat itu tuh saat mengalami sandungan yang paling berat adalah sandungan sama tim ya. Karena kan langsung stressful, drain banget kayak aduh gimana nih aku nggak punya orang lagi gitu kan, aku harus mulai dari mana lagi gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah dikasih kekuatan buat bangkit dan mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Power of Modest Talk. Saya Hana Farid dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu lokal modest brand yang selalu bersedia aku ganggu. Dari ketawanya ya udah kedengeran. Ini ada Dinda dari Pulkra. Hai. Diganggu di mana aja ya? Diganggu di mana aja, kadang di DM, kadang di acara. Udah biasa. Termasuk sekarang juga aku ganggu. Tapi aku bahagia loh diganggu Bahana. Iya, Bahagia aku mau banget. bilang ya, aku tuh love at the first sight loh sama Dinda. My God. Karena dari awal kenalan terus kayak wah ini chemistry-nya dapet banget, enak banget buat diajakin ngobrol. Dan yang aku salut dari Pulkra, dari Dinda, itu ditanyain apa aja selalu punya jawabannya. Yellow Pages kalau jalan Ya, dulu. selalu punya jawabannya karena Dinda tuh salah satu sosok brand owner yang menurut aku benar-benar paham dari hulu ke hilirnya dan Masya Allah. dijalanin dari hulu ke hilirnya Masya gitu ya. Walaupun ya di situ pasti kebayang ribet dan Iya capeknya ya dong. karena semuanya pengen diurusin semua sendiri. Sebenarnya nggak bagus juga ya. Gak bagus, ada gak bagusnya. juga. Karena dari mulai produksi, dari mulai nyari kain, dari mulai live, dari mulai cara marketing, dari mulai hiring gitu, dan semuanya dijalanin, dilewatin sama Dinda. Yes. Gitu. Dari developing sampai marketing. Iya. Dari produk belum ada sampai produk harus kejual gitu ya. Gimana tuh? Berat. Untuk brand-brand yang tipenya seperti Dinda yang pengen semuanya mengerti, nah belajarlah sama Dinda. Nah kita banyak banget yang mau diobrolin. Hanya bisa dilakukan oleh profesional gitu. Tapi itu ya punya mental pengen semua ngerjain sendiri. Sebelum terjun di Pulkra, sibuk apa aja? Sebelum terjun di Pulkra aku kerja kantoran. Nah kerja kantoran di bidang apa? Berarti Perbankan. Oke. Perbankan aku. Dari awal aku start karir tuh perbankan langsung. Gitu. Itu jadi di bank itu bagian apa? Berapa lama? Bagian frontliner, abis itu pindah corporate, masuknya di service quality. Tapi aku startingnya di service quality itu jadi sekretaris dulu, sekretaris kepala divisi kan. Nah terus ngobrol sama kepala divisi gitu, banyak ngobrol. Aku experience-nya di bidang service quality, kemudian pada saat itu kebetulan corporate-nya lagi mulai develop SOP untuk service frontliner-nya, service customer service kayak gitu-gitu. Jadi aku berarti semua yang CS yang ada di iya, depan apa sih yang teller, kemudian call center gitu kan, sampai ke customer care. Nah karena aku ada experience di bidang itu, akhirnya aku dibawalah sama kepala divisi aku untuk kasih training ke seluruh Indonesia, seluruh cabang Indonesia gitu. Agak kaget sih sebenarnya karena aku memang experience-nya ya frontliner aja. S1 apa? S1? S1-nya? S1-nya aku accounting. Accounting gitu. Cuman pada saat starting karir itu langsung di corporate yang memang ngedrill banget lah gitu. Capek banget gitu. Dan itu masuk ke bank biasanya juga ada manajemen trainee gitu gak sih? Enggak, kalau aku nggak yang MT sih. Yang benar-benar biasa aja dulu, biasa gitu kan. Ya udah akhirnya aku diperbantukan untuk ngisi training ke beberapa cabang di Indonesia gitu. Berapa lama tuh? Aku sekitar 2 tahun. 2 tahun. Berarti dalam 2 tahun itu kebayang belajar tentang administrasi, belajar tentang birokrasi. Yang mana kebanyakan business owner 2 itu kurang. Karena kan biasanya belajar dari keinginan pengen bikin produk, bikin aja gitu. Sementara 2 tahap ini justru yang paling susah ya, birokrasi dan administrasi, kerapihan, berpikir strategik, problem solving, dan beradaptasi sama lingkungan baru, bertoleransi sama atasan dan juga orang-orang baru. Iya, benar banget. Iya, benar itu dalam banget. 2 tahun. Benar. Terus
tahun terakhir aku di bank itu tuh aku megangnya marketing funding. Nah, lagi-lagi aku diperbantukannya jadi ya sekretarinya kepala divisi aku, karena beliau pindah bagian, aku dibawa lagi. Nah, aku ngurusin marketing. Nah, di situlah aku belajar gimana untuk bisa dapetin nasabah korporat, karena sebelumnya kan aku retail, Cloverline kan retail ya, gitu. Nah, terus kalau korporat tuh gini tuh maintainnya gini gitu, beda lagi gitu. Jadi itu agak-agak kalau di brand business development ya? Yes, business development, benar. Wow. Nah, dari situ sampai tiba-tiba ya udah deh, mungkin setelah terasah nih berpikir analitik, kayaknya bikin brand lebih cuan ya gitu. Itu dari mana? Dari dorongan ekonomi pasti. Dorongan ekonomi. Apa karena ini hamil biasanya? Oh iya, aku tuh kan akhirnya punya anak, nikah, aku umur 24 terus langsung punya anak. Terus habis itu aku anakku tuh nggak ada yang bisa jaga ya gitu. Maksudnya dalam kondisi aku juga terbatasan juga, kalau misalnya pakai pengasuh tuh dengan ya segala macam problematika gitu kan pada saat pengantin baru. Akhirnya aku memilih untuk setelah diskusi milih untuk resign dan ngurus anak sendiri ceritanya gitu. Nah, tapi sebelum aku resign itu aku tuh udah mulai jualan tapi ke teman-teman kantor yang bayarnya pas gajian. Ini ya kalau aku ngelihat histori ke belakang ya, campuran historinya Linda Buttonscarf sama Teh Trini Dinai. Oh ya, ya. Cakep banget gak tuh? Dua orang yang sangat berpengaruh gitu. Punya background accounting, jualan di kantor. Bener. Jadilah ketemu. Dinda. Ya gitu. Jualan apa di kantor? Jualan barang-barang yang aku beli dari pasar Tanah Abang. Jadi kalau istirahat nih, bajihan ceritanya. Oh iya. Semua kumpul ya, kumpul sini. Kodamnya banyak. Kodamnya banyak ini. Kodamnya banyak. Jadi aku kalau istirahat, teman-teman aku makan apa, aku ke Tanah Abang, dan aku lagi hamil gede. Kadang sama suamiku, karena suamiku kantornya di Sudirman juga, jadi suamiku jemput di depan gerbang kantor gitu, ayo kita ke Tanah Abang, punya waktu cuma 40 menit gitu kan, karena kantornya dekat sama Tanah Abang. Aku belanja, habis dari Tanah Abang aku gelar dagangan, habis beres Tanah Abang, teman aku pada beli, kayak gitu aja sih Dan siklusnya. itu uang dikumpulin dikit-dikit, akhirnya jadi modal buat bikin pulkra. Yes, gitu. Produk pertama yang dibuat? Produk pertama yang dibuat sendiri itu sebenarnya justru pas masuk tahun kedua. Jadi masuk tahun pertama masih beli-beli kayak bajihan. Iya, sama. Kebetulan kita toko belanja juga sama. Jadi udah denger-denger gitu kan. Maksudnya udah saling tahu gitu, tapi belum pernah ketemu gitu. Jadi aku startingnya itu sama bajihan HL sama Athena Vanilla sebenarnya. Dan dua-duanya sama tuh awal-awalnya. Iya, ambil barang dari Tanah Abang, foto kain sendiri, dari Tanah Abang, iya, dijual, uangnya keterima di depan, diambil margin dari situ. Gitu. Jadi awal pertama bikin produk sendiri tuh setelah dikasih masukan dan support dari customer aku yang sudah kebentuk gitu kan ya. Dari itu experience di perbankan itu gimana how to treat customer, how to engage customer gitu-gitu. Jadi akhirnya, Mbak ayo dong kamu bikin produk sendiri, kamu pasti bisa deh Mbak gitu. Terus aku coba-coba bikin tunik, bikin hijab segi 4 yang gampang-gampang. Alhamdulillah sih sampai sekarang keterusannya 10 tahun kemudian. 10 tahun ya? Iya, masuk 11 sebenarnya udah. Oke. Terus dari pengalaman semuanya nih, yang paling melelahkan nih, produk udah, produksi kan ngurus sendiri, tim, betul, finance, menjual gitu. Yang paling challenging nih di tahun-tahun pertama, kalau misalnya diceritain tahun pertama itu paling challenging di ngurusin produk, tahun kedua paling challenging di ngurusin apa? Yang tahun pertama pasti produksi ya, karena kita kan trial and error. Kalau sekarang mungkin udah banyak konveksi yang punya alur produksi yang lebih jelas, yang ada ketentuannya tuh, kayak kalau misalnya produknya nggak lolos QC ntar masuknya grade ini, harganya segini. Kalau kita kan enggak Mbak, bener-bener trial and error. Bahkan aku tuh kan karena memang awalnya bareng sama penjahit aku yang dia juga penjahit satuan, sama kayak Athena tuh kayak gitu. Aku butik dong. Apa tuh? Justru bukan butik yang cuma permakan doang itu loh Mbak, terima menjahit kebaya terus permakan baju sekolah kayak gitu. Itu dapetnya dari mana? Nyari aku, terus nggak sengaja aku ngeliat iklannya dia tuh ditempel di tiang listrik. Beneran namanya konveksi gitu kan, konveksi. Aku telepon gitu, apa deket ternyata gitu kan. Mbak mau nggak bikin ini gitu. Ya udah ayo tes. Saya juga sebenarnya belum pernah gitu. Jadi beliau juga dari berdua sama suaminya sampai sekarang alhamdulillah punya tim sendiri. Aku startingnya dari nol sama dia gitu. Dan sekarang masih sampai sekarang masih di Tangerang nih.
Masih di Tangsel gitu. Cuman kan karena sekarang kita mitranya udah di Bandung juga, di Tangerang juga. Jadi nggak dia doang gitu sih sekarang. Jadi beneran dimulai semua dari nol, nelfon Iya. sendiri. Iya. Oke, Gitu. terus tahun pertama tetap produksi. Karena nggak segampang sekarang ya. Benar. Sekarang tuh banyak konveksi dan bisa dicari by hashtag gitu ya, gitu. Nggak ada di tiang listrik gitu. Nggak ada, soalnya cari di medsos juga banyak kan yang FYP itu konveksi gitu. Gampang sebenarnya. Produksi udah oke. Terus tantangan lanjutnya? Abis itu karena tahun-tahun kayaknya 5 tahun pertama tuh gampang banget deh jualan ya. Jadi 2000 berapa tuh jadi 2015-an. Itu gampang banget jualan. Banget. Kayak makanya product development udah ngerti kan caranya gini untuk menghindari defect segala macam, udah ngerti alurnya. Terus habis itu jualan gampang. Jualan apa juga taruh digeletakin doang gitu, fotonya yang di flat lay udah selesai. Bisa habis gitu kan. Kalau sekarang kan nggak kayak gitu alurnya kan. Nah, jadi setelah keasikan jualan, lupa sama financing. Rapihin pembukuan. Nah, di situ aku menemui batu sandungan sampai terjungkal-jungkal di situ. Karena akhirnya harus rapih pembukuan, rapih laporan keuangan, dan rapih perpajakan gitu. Batu sandungan pertama, misalnya ketemu apa? Ternyata HPP yang nggak sesuai, harga jual yang nggak sesuai, biasanya gitu kan. Ketemu apa? Pajak. Pajak sih. Pajak sih ya. Yang bikin jumpa lidah. Makanya kalau aku saranin sama teman-teman brand dari sekarang kalau ngobrol, udah aja rapiin dari sekarang, karena mau nanti lo tambah gede ataupun lo nggak gede, maksudnya segini aja itu tuh penting banget. Penting banget, karena kalau misalnya itu dari awal udah PT? Belum. Nah, makanya akhirnya rapihin itu ya karena mau nggak mau kita disahkan jadi PKP waktu itu, bukan gitu. Jadi udah kena PPN. Berarti udah revenue-nya berapa karena udah PKP. Amin. Tapi perjuangannya kan juga luar biasa. Tahun berapa tuh? 4. Itu masuk 4 ke 5 lah kurang lebih gitu. Jadi pelajaran kedua selanjutnya ketika udah mulai senang bikin produk, senang jualan adalah perapian keuangan. Legal berarti ya. Legal, langsung pembentukan korporasi, bikin NIB, SK Menkes, terus bikin ngesahin merek dagang juga. Jadi rapihin tuh semua pada saat itu semua sekali. Nama udah di ini? Udah daftarin. Udah didaftarin. Udah daftarin juga gitu. Berarti kalau di PT ada beberapa orang dong nama di situ? Iya, betul. Ada sama suami? Iya, suami terus kemudian karyawan juga gitu. Oh iya? Iya. Karena kan ada beberapa ketentuan yang memang kita harus nunjuk orang. Kalau sama suami itu kan sebenarnya kan harus ada perjanjian pranikah dulu kalau misalnya kita mau satu akta gitu-gitu. Sebenarnya iya. Oh gitu. Sedangkan kita kan nggak berjanji apapun selain saling mencintai kan. Gitu. Saling mencintai di kala susah dan susah. Sebenarnya kapan nih Pak ya, kalau mau tahu nih Pak. Gitu. Ini kalau ngobrol bisa kemana-mana nih, jangan sampai kita membahas masalah rumah tangga. Oke. Sandungan pertama produksi oke deh, udah ketemu konveksi enak. Sandungan kedua ternyata kalau sales tambah tinggi harus lapor pajak gitu. Betul. Sandungan selanjutnya tim. Oh justru tim tuh bukan di awal. Kalau aku enggak sih, kalau di aku ya case-nya. Emang menurut Linda 10 orang pertama. Linda. Dari Linda diamini sama Dinda. 10 orang pertama tuh katanya masih enak. Begitu lewat 10 katanya mulai challenging, bener gak? Iya benar, makanya aku sekarang gak lebih dari 10 lagi. Turun lagi. Karena ternyata maintain SDM itu luar biasa banget. Dengan segala usaha kita bikin aturan, bahkan kita mungkin untuk bikin satu SOP pun itu juga ya kita harus benchmark ya ke peraturan korporat gimana sih yang, karena aku kan udah dalam bentuk korporasi, nggak bisa main-main sama tenaga kerja, ya aturan pajak, gitu semua. BPJS, aku tuh benar-benar udah ngadopsi semuanya Mbak, dari aturan cuti, aturan segala macam, lembur, absensi segala macam, semua udah sesuai dengan aturan korporat yang berlaku gitu. Jadi aku nggak mau main-main gitu. Dan ternyata ya itu banyak kekurangan dan kelebihannya juga. Sebaik-baiknya kita mengatur dan punya sistem, tetap pasti ada celahnya gitu. Nah aku lost controlnya di situ sih. Jadinya timnya saat itu memang harus di reshuffle ya kalau pemerintah. Dan akhirnya aku punya turning point di situ tuh. Akhirnya ya sebenarnya saat itu tuh saat mengalami sandungan yang paling berat adalah sandungan sama tim ya. Karena kan langsung stressful, drain banget, kayak aduh gimana nih, aku nggak punya orang lagi gitu kan, aku harus mulai dari mana lagi gitu. Tapi akhirnya
alhamdulillah dikasih kekuatan buat bangkit dan mulai lagi gitu. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2002, berarti sekitar ya 9 tahun. 2002 kejadiannya. 2022 kan? 2022 ya, maaf. 2022 pasti belum nikah kan? Belum ada aku masih kayak I'm free. 2022. 2022 waktu itu kejadiannya gitu. Jadi memang ini aku nyerah aja apa gimana ya gitu, karena hampir semuanya kan nggak, maksudnya ya udah nggak ada tim gitu, hampir semuanya hanya tersisa beberapa orang aja. Terus ya udah akhirnya kita ya alhamdulillah ada momen apa tuh? Apakah ada salah perhitungan atau uang yang dibawa? Biasanya kan itu tuh. Alhamdulillah sih kalau uang yang dibawa enggak. Cuman kan aku juga punya aturan main dari segi pengelolaan karyawan ya. Gitu. Jadi memang apalagi karyawan-karyawan yang memang udah lama gitu kan. Ya kan kita juga harus atur ya, kalau nggak diatur nanti malah kita sendiri yang sakit hati gitu kan. Jadi memang ada nih kalau misalnya peraturan jam kerja sekian dan sekian, dan lossnya memang di aturan jam kerja itu, dan karena kita pakai tools lain yang ternyata toolsnya itu memang saat itu nggak bekerja dengan semestinya dan loss control nggak tahu. Jadi ya itu ngakalin toolsnya, pesannya kerja padahal nggak kerja. Iya gitu. Kerja sih mereka, cuman nggak sesuai dengan jam yang memang sudah disepakati. Dan memang ada reward and punishment-nya. Kalau misalnya jam kerja sesuai, maka dapatnya tunjangan sekian. Kalau misalnya nggak sesuai, bakal harus dipotong sekian. Nah, karena toolsnya itu saat itu lagi nggak benar dan diketahui semua tim, tapi tidak dilaporkan ke aku, jadi mereka mendapatkan benefit dan lainnya yang tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi aku mengalami kerugian finansial juga. Gitu. Dan itu berhubungan sama trust ya, kalau kayak gitu. Iya. Aku paling nggak bisa sih kalau misalnya udah sama trustnya udah nggak, itu ya udah lebih baik kita dilepas. Saat itu melepas berapa? Melepas 8 orang sekitar. Dan lebih menyakitkan lagi karena itu orang lama yang mana itu kita udah trust. Memang tantangannya kalau misalnya brand ya banyak sih usaha-usaha lain. Ya sama orang lama sih biasanya. Karena orang lama itu kan either dia udah mentok ya kan, kita harus gimana nih naikinnya lagi gitu kan. Jadi performance-nya cenderungan banyak yang menurun. Jadi gimana buat naikin lagi, sedangkan brand owner kan harus terus belajar ya. Ya kan, nggak mungkin kita, orang lama bisa jadi semangat belajarnya juga menurun terus. Gitu. Sedangkan kan kita harus bekali lagi dengan apa yang skill lain gitu. Ini cerita ini juga, jadi kemarin tuh baru ngobrol, udah hampir 60 brand. Cerita ini kayak hampir di semua brand ada. Hampir di semua brand ada. Dan selalu isunya kalau people sama orang lama. Iya, pasti gitu ya. Memang kita udah 100% trust, ternyata ya ada hal-hal yang memang kita lost control dan dianggap udahlah santai, nanti juga nggak apa-apa kok gitu. Pernah questioning yourself kayak, ya gue salah apa ya? Pasti, karena kayaknya setiap kali nemuin tantangan dan sandungan, brand owner pasti nyalahin diri sendiri tuh udah pasti. Ini berarti apalagi gue perempuan, apalagi ibu. Bener, jadi kayak ini gue nih, kayaknya masalah di gue gitu. Itulah susahnya gitu kan ya. Dan seorang Dinda Pulchra tuh ngapain? Hal pertama yang dilakukan kalau misalnya ketemu kayak tadi ya, pertama kan nyalain gue salah apa nih ya, apa yang gue lakuin yang salah nih ya, refleksi ya. Mbak tolong dong, gue puyeng mata Mbak. Refleksi, terus apa? Nulis, journaling atau marah-marah aja sama suami gitu. Kalau aku setelah melepaskan channeling our emotion udah selesai, aku pasti bisa menata lagi nih aku harus ngapain itu. Alhamdulillah seperti itu ya. Sharing pasti sama teman kan, ngobrolnya gimana sih baiknya gitu. Setelah itu pokoknya udah melepas semua perasaan jelek itu dan sedih itu, aku bisa menata lagi. Alhamdulillahnya, aku harus gini, stepnya begini gitu. Jadi harus berpikir jernih, tapi itu nggak bisa lama-lama Bu Hana, nggak bisa kayak aku mau menangisi takdir ini sebulan, nggak bisa. Berapa lama tuh? Aku waktu itu tuh akhirnya realize kayak nggak, aku harus keep on going. Itu tuh less than a week. Jadi aku langsung, karena Allah juga ngasih petunjuk kan, kayak ini lu masih rame nih gitu, saya masih kasih rezeki gitu loh di situ. Waktu itu pertepatan sama momen twin date, terus aku udah kayak pasrah, kayaknya udah deh biarin deh, mau ada jualan kayak nggak jualan. Ternyata orderannya Masya Allah saat itu. Terus aku mikir kayak ini kayaknya sign juga kalau aku tetap harus jalan gitu. Diiringi doa dan restu juga sholat lainnya ya, langsung ke atas dan ke samping. Sotrawatib semua. Benar ya? Iyalah harus ditingkatin kan gitu. Disentil. Kita ngomongin sandungan selanjutnya. Sandungan yang lainnya. Tadi udah ke produk, udah sandungan kedua itu ada di financing, perapihan
semua dokumen-dokumen. Sandungan ketiga ternyata di people yang ternyata orangnya udah lama. Sandungan selanjutnya. Kalau sekarang bedanya dulu sama sekarang. Bedanya sekarang sama dulu ya. Kalau dulu kan kita lebih banyak ya challenge-nya di internal ya, internal problem ya. Kalau sekarang eksternal sih Mbak Hana. Karena kita udah apa namanya bergesekan sama peraturan pemerintah, kemudian juga rules yang sekarang berlaku di marketplace juga, persaingan itu sekarang kayak udah bukan sama sesama lokal brand kan, justru sekarang kan kita saling menguatkan ya di bawah naungan Modestalk. Tapi kan kalau sekarang tuh jadinya kita challenge-nya justru keluar. Kayak kita bikin produk sama mah nggak ada ngaruh sih, maksudnya kayak ya mirip-mirip gitu. Cuman kalau sekarang tantangan kita justru dari luar sih, barang impor, ya kan. Terus apalagi kalau misalnya kayak udah PKP, udah banyak pajak yang harus aturan yang harus kita penuhi, biaya marketplace dan lain sebagainya. Terus kayak customer behavior juga gampang berubah, kayak nggak bisa dibaca ya. Kalau dulu tuh lebih gampang bacanya, tahu bulan ini sepi-sepinya berapa sih gitu, tetap bisa achieve gitu. Tapi kalau sekarang, wah udah mulai ini, ada demo gitu kan. Sekarang kan Agustus udah mulai naik, langsung turun ada lagi isu lagi gitu. Jadi harus lebih eager lagi. Gitu. Adaptasi sama e-commerce gimana tuh sekarang? Karena katanya potongannya tambah banyak juga kan? Gede banget Mbak, almost 11%. Sampai ada quotes gini, setiap seller akan PKP dengan akan PKP pada waktunya gitu. karena admin fee-nya 11% which is mirip dengan PKP akan naik juga kan, 12% kan PPN kan. Jadi kita tuh pintar-pintar kalau udah yang PKP itu pintar-pintar cari vendor yang memang dia bisa kasih faktur pajak. Jadi kita ada pajak masukan, mengurangi beban PPN kita di akhir pembayaran, di akhir tahun dan akhir pembayaran gitu kan. Gitu. Ini semua pakai jasa dong? Oh iya, pakai konsultan. Karena nggak sanggup sih kalau sendiri. Harus laporan tiap bulan. Iya, kan? laporan tiap bulan, benar. Gitu. Oke. Jualannya Terus jualan sekarang nih untuk beradaptasi perubahannya, kalau dulu kan tadi dibilangin dulu nggak ditaruh flat lay aja udah bisa jualan, sekarang harus live tiap malam. Iya. Itu masih dijalanin. Masih. Kenapa sih nggak cari orang lagi? Aku salah satu yang konsisten loh, Dinda. Benar, business owner yang masih oke deh gue live aja gitu. Karena gini kan, momen aku akhirnya aku harus live itu kan pada saat aku kena batu sandungan yang people waktu itu kan. Saat itu aku belum pernah bikin program live streaming yang memang terschedule dengan baik ya. Jadi aku cuma sesekali aja gitu. Terus padahal suamiku udah bilang, itu tuh udah lagi ngetren lo live streaming, kenapa kamu nggak mulai? Karena itu dia ngerasa udah nyaman sama comfort, sama zona kita. Udah paling bener nih ngerasanya. Jeleknya tuh gitu kadang-kadang, bener udah paling bener kok gue aman-aman aja jual kayak gini, padahal nggak tahu nih di belakang kita tuh udah pada kemana-mana larinya gitu kan ya. Terus akhirnya aku pas aku nggak ada orang, nggak ada tim, ya mau nggak bukan aku kan. Tapi di situ momennya malah aku kayak ibaratnya abis jatuh terus mental lagi gitu. Itu momennya gitu. Jadi kayak wah, penjualannya bagus banget gitu. Jadi justru momen live pertama pas lagi terpuruk-terpuruknya, yaudah deh gue cobain live ya, deh. Gue cobain deh ya. Terus malah itu lagi mental lebih jauh lagi gitu dari segi salesnya gitu. Dan dari situ jadinya resisten juga nggak buat ngambil orang baru? Ya udah deh biar gue aja jadinya. Iya lah pasti. Jadi ada trust issue juga kan, karena kita kan untuk ngebangun lagi kepercayaan kita sama orang lain kan itu susah. Tapi aku bukan yang nggak berusaha, aku berusaha untuk hire live host, host live yang baru. Tapi ya gitu kan, turnovernya tinggi, susah kan. Saat itu tuh memang belum yang banyak. Host live tuh sampai sekarang ada agensinya gitu kan. Kalau dari agensinya harganya murah, mendingan sama agensi kan gitu ya. Cuman kalau di Pulkra itu sama customer nggak entah kenapa ya. Melekatnya tuh terlalu lengket. Which itu bisa jadi bumerang loh. Bener. Dan aku tuh capek sendiri kadang. Karena kalau lagi live, mana Mbak Dinda? Gitu. Misalkan pagi sama host live yang lain, Mbak Dinda mana gitu. Aku gak live. Bikin bisnis tuh gitu ya. Kayak antara udah tahu apa yang mau dikerjain, ini udah enak, tapi takut kayak keenakan, nanti comfort zone gitu. Kayak semua penuh dengan kebimbangan. Iya gitu. banget. Tapi sebenarnya udah mencari gitu. Udah dan udah mulai ngebentuk juga kan, karena sekarang kan banyak ya, schedule live itu kan panjang, bisa ada yang 24 jam sendiri. Di Pulkra gimana? Kalau aku baru 2 sesi kan, pagi dan malam. Pagi sama host yang lain, tim aku, malam sama aku gitu. Terus suami nggak apa-apa tuh tiap malam ditinggal, anak-anak ditinggal? Akhirnya suami saya menjadi co-host. Quality time-nya kita butuh kerjasama dalam hal ini agar anak-anak kita bisa sejahtera gitu kan. Itu juga sebuah keahlian sih kataku. Iya.
Benar, keahlian untuk menjadikan rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama. Betul. Pada akhirnya gitu, dan anak-anak kan ngelihat kayak wah Bapak Ibu kita ini kompak nih gitu. Dan itu muncul lagi percikan-percikan cinta dalamnya. Kan kalau pernikahan udah berapa tahun? Kalau di atas 10 tahun kan gitu ya. Memunculkan sparks-nya lagi. Di atas 10 tahun percikan cinta itu berasal dari cuan. Yang penting transferan aja deh gitu kan ya. Mau transferan dari customer yang penting aman gitu. Jadi ya itu juga belum lama sebenarnya suamiku akhirnya benar-benar into ngebantuin aku dari pasar live streaming gitu. Ternyata memang benar ya, maksudnya kalau bareng-bareng tuh kayaknya hasilnya tuh lebih kerasa, lebih apa ya, berkahnya lebih kerasa, terus gitu lebih derasnya juga gitu loh ya, saat kita Masya Allah Ustazah. Gitu. Terus suami akhirnya nge-backup bagian mana? Masang-masang mic gitu? Enggak sih, kan suamiku punya usaha juga. Jadi kalau aku udah mau live, iya aku pulang dulu gitu. Dia pulang dulu karena kan deketan, tokonya deket sama rumah. Dia pulang dulu, suamiku pulang dulu, bantuin aku nge-host dulu gitu. Ntar dia baca-bacain komen. Kemarin tuh awalnya kenapa akhirnya bantuin, karena aku sakit Mbak. Aku sakit tipes, jadi hampir 2 minggu. Terus aku bilang ini, Pak ini parah banget kalau nggak live, ini parah banget ngaco kan gitu. Ini gimana ini gitu kan. Kamu gak mau nyuruh aku live streaming kan? Aku bilang sebenarnya idenya dari suami dong. Iya, karena dia udah curiga nih sama aku ngeluh terus kan, gimana nih Pak, kan merosot Mbak, kalau nggak live tuh merosot banget Mbak. Segitunya ya. Parah Mbak. Tapi di antara semua tim itu tuh, kenapa jadi suami yang jadi live? Karena paling pasti nggak bisa nolak kan kalau suami. Karena aku bilang, kamu gak mau nyuruh aku kan gitu kan, ya nggak ada lagi masalahnya gitu. Gila kamu pertama dia kayak gitu kan, aku nggak bisa gitu. Bisa apa, semua itu bisa kalau kita punya dia. Keahlian kedua, meyakinkan orang. Suamiku dari yang nggak mau banget depan kamera, nggak mau banget, akhirnya mau nggak mau. Iya kan, kasihan istrinya udah kan baju perempuan. Iya dipegangin kayak gitu. Terus akhirnya malah pas suami aku yang live malah penontonnya rame. Kan kalian bikin komedi aja. Bikin live. Makanya aku ngedampingin di belakangnya, jadi aku yang nge-co-host. Tapi kan pada saat itu aku lagi dalam keadaan lagi tipes. Aku udah lemes banget kan. Gak apa-apa, yang penting kamu di sini aja, kamu jangan kemana-mana karena aku nggak hafal gitu kan. Jadi ntar ada suara aku aja yang muncul gitu kan. Terus suami aku yang nge-showin, terus lah aku Mbak Dina jadi laki-laki gitu kan. Ini suaminya mbak gitu. Akhirnya jadi kenal sosok suami aku dan kenal aku juga tuh audiensnya. Fabian deh 5 tahun lagi. Bentar lagi anak aku sih pastinya. Dari mana-mana lu nggak bisa kabur gitu. Akhirnya kita saling bantu gitu sih. Alhamdulillah. Dan aku ya kalau ngedengerin cerita brand itu ya, kadang-kadang bukan tentang milih produk yang bagus, bukan tentang gimana jualan, justru tuh di belakang-belakangnya itu ya, kayak ya itu problem solving, tetap tenang dalam keadaan tertekan, terus kayak solutif, terus kayak ya udahlah. hadapi nggak ada lagi. Ya udah gimana gitu. Udah mulai. Jadi kayak kalau keterima tantangan, ya udah sok apalagi ya gitu ya. Bener, udah kayak gitu. Terus jadi ketawa sama masalah sebelumnya. Bener. Aku juga sama tim aku yang waktu itu sempat kita ada masalah gitu. Sekarang ya baik-baik aja gitu. Udah menemui jalan masing-masing dan kita malah bisa berkolaborasi dalam beberapa hal gitu sih. Alhamdulillahnya gitu. Jadi terlewati lah semuanya, alhamdulillah. Ya, jadi mau ketawa aja ya. Ketawain aja tinggal sekarang. Gue bener nangisnya. Itu juga dengan masalah rumah tangga ya. Gitu. Terus live itu akhirnya sama suami selama berapa lama? Ini udah masuk berapa bulan ya? 3 bulanan barengan sama suami. Jadi kadang-kadang ganti-gantian gitu. Iya, karena suamiku malah kadang gemes kalau aku lagi nggak bener. Jadi menurut dia tuh ya dia punya standar sendiri gitu kan ya. Kamu tuh lama banget sih, udah aku aja lagi gitu. Kan kalau malam tuh kan penontonnya lebih banyak. Dia nggak sabaran gitu kan. Aku bacain misalnya satu mbak spill kelas 1 misalnya gitu ya. Aku spillnya tuh detail gitu, per warna, per size gitu kan. Aduh lama kalau kayak gitu, lama orang live gitu tuh udah keburu scroll nonton live, panci kamu udah ditinggalin. Orang udah gak ada gitu. Kayak gini kalau live streaming gini diajarin sama dia gitu. Dan beberapa memang masukan dari suamiku, iya bener ya gitu malah. Bener ya, untuk menerima ya, bukan kamu tahu apa, aku tuh di sini live kadang-kadang gitu. Jadi aku berantem pas lagi live gitu. Ayo seru nih, komen seru nih, perhara rumah tangga seru nih. Jadi penonton aku tuh dapat hiburan gitu kan dari permasalahan aku dan suami. Emang paling seneng gitu ya, masalah kita jadi hiburan orang. Dikiranya aku gimmick kayak gitu. Padahal berantem beneran. Ini mah
tuh udah gitu udah beres kan. Cuma ribut-ribut gitu doang. Cuman orang nontonnya jadi seru kan. Seru nih lagi berantem nih gitu. Ya gitulah buat ini aja sih. Memang aku sama suami kan karena teman kan. Jadi aku tuh nggak bisa fake gitu lah sama dia kalau lagi ketemu. Ya udah kelihatan nih kan. Seumuran ya? Seumuran. Tips nih setelah bertahun-tahun live terus sekarang sama suami udah banyak perhara. Sekarang biar survive jualan live itu apa aja tipsnya? Selain alat-alat yang kita sering tanya di grup ya. Merek mic lah kita tanya di grup gitu ya. Lighting semua gitu. Tips agar live berhasil ala Dinda Pulchra. Kalau aku, karena sekarang live streaming itu kan banyak. Semua brand pada live streaming ya kalau sekarang. Jadi kita harus cari titik mana kita punya unique point-nya di live streaming kita. Ya, orang semua bisa majang, misalnya kayak hostnya cantik, misalnya gitu kan, hostnya skill komunikasinya bagus, semua bisa diasah. Itu bisa by the time yang awalnya mungkin nggak bisa ngomong karena sering, jadi hostnya bisa bisa pintar gitu kan. Itu kan sebenarnya bisa diasah, tapi kita harus cari unique point yang memang kita tuh bisa engage customer. Jadi kalau aku tuh biasanya pada saat live streaming misalnya orangnya kan aku bisa hafal kan itu tuh, maksudnya kita lama-lama hafal nih penontonnya dia nih di penonton malam. Kalau pagi dia nih. Jadi aku sama host streaming yang pagi kita sepakat pokoknya kalau misalnya dia lagi masuk ke live kita dan nanya, kita langsung ya pakai nama dia nyebutnya. Jadi akrab aja gitu. Jadi jangan kayak penonton dan ini yang si hostnya gitu. Jadi hubungannya lebih kita harus akrab sama mereka. Terus misalnya Mbak aku udah datang nih, kan suka kasih testimoni ya, barangnya aku suka banget gitu kan ya. Kita suka banget, makasih ya Kak ya gitu. Kayak kemarin check-outnya warna apa ya gitu. Misalnya udah sebutin itemnya, terus kayaknya kemarin check-outnya warna ini ya gitu ya. Gimana Mbak, cocok nggak gitu. Jadi memang kita ajak ngobrol karena memang sekarang live streaming itu kalau aku ya sebagai penonton live aja kalau lagi dibacain komen aku tuh seneng kayak ada yang seneng gitu dibacain ya, padahal penontonnya banyak atau pertanyaannya banyak gitu. Posisikan diri kita sebagai mereka juga gitu. Jadi begitu kita dapat perhatian, kita lebih personal lagi sentuhnya gitu. Mereka betah gitu. Jadi ketahui kelebihan dari live-nya ya dan unique selling point-nya dari cara kita live gitu dan menyapa engage sama penontonnya. Apalagi? Pastinya kayak promo udah pasti ya, promo gitu. Kalau aku sih biasanya memang keluarin beberapa promo yang memang itu hanya ada di live streaming aja. Jadi kan sekarang fitur-fitur marketplace juga support tuh Mbak. Jadi kita bisa setting harga spesial live, kita bisa setting waktunya, atau pada saat live-nya berakhir dia promonya selesai, ada misalnya voucher toko, voucher live streaming, diskon flash sale kayak gitu-gitu. Jadi memang kita maximize aja fitur yang dimiliki masing-masing marketplace gitu. Itu kalau udah ketahuan. Sekarang ini for beginner nih. Misalnya hal-hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari toolsnya apa aja, sama gimana bisa tahu prime time-nya kita. Nah kalau tahu prime time-nya di mana memang harus try and error, nyobain semua. Dalam jangka waktu misalnya apa? Dalam 3 hari dulu deh pagi jam 8. Gak berhasil. Cobain 3 hari apa 7 hari. Trial errornya tuh berapa? Aku riset aku malah lebih dari 2 minggu kalau bisa tahu prime time aku di situ. 2 minggu. 2 mingguan. Karena kan aku kan keterbatasan SDM kan. Jadi saat ini kan memang belum full tim hostnya. Jadi memang kita coba di jam segini, yang pagi coba sini sama sini. Ternyata yang bagus itu ya di aku di jam 9 sampai jam 11. Atau jam 10 sampai jam 12. Malah kalau jam 12 yang orang istirahat tuh jam 12 misalnya sampai jam 2, di aku malah kurang. Walaupun gitu. Di yang lain banyak gitu ya. Karena itu kan katanya paling bagus ya orang-orang pada istirahat, jam istirahat. Kalau aku malah kurang. Dan sekarang aku kalau yang malam tuh ya startingnya dari yang 8.30 sampai jam 11-an gitu. 8.30 pagi? Malam, kalau yang malam, setengah 9 malam. Bahkan kalau aku kan pernah telat nih, aku telat mulai. Aku baru mulai jam 9. Malah cepet banget, malah lebih ramai ternyata jam 9 sampai jam 11. Lewat dikit jam 11.30 lebih rame lagi. Jadi sebenarnya makin malam tuh sebenarnya makin rame. Wow, itu anak-anak tidur gimana? Udah bisa tidur sendiri aja? Udah bisa tidur sendiri. Jadi pamitan sebelum habis makan malam, pamitan ya ibu, mama, papa mau live dulu, kalian tidur sendiri, bikin PR sendiri. Kalau bikin PR aku sebelum live kan aku bikin PR ini ya, besok ada ulangan apa ini gitu kan. Aku dampingin dulu sebentar gitu. Ntar jam tidur maksimal jam 9 mereka udah bisa tidur sendiri. Sekarang gadget toolsnya gitu. Jadi yang key point untuk suksesnya live gitu. Mic-nya apa? Lampu, background. Ini boleh nyebut merek berarti? Boleh. Terus misalnya posisi ya, katanya juga ngaruh ya. Harus kelihatan satu badan. Atau justru kalau Pulchra setengah badan gak apa-apa gitu.
Kalau dari tools yang dipakai setelah aku beberapa coba juga, itu kalau handphone seminimal-minimalnya banget, minimal tapi bagus ya maksudnya ya. iPhone 11 itu udah cukup. Makanya cukup susah tuh nyari iPhone 11 sekarang. Karena banyak yang nyari buat live streaming. Dan itu tahan tuh, nggak usah dicas atau sambil dicas? Enggak, aku nggak. Sudah 100% udah selama 2,5 jam tuh aman. Oke. Itu iPhone 11. Kalau Samsung belum pernah. Okay. Belum pernah, katanya ada yang bagus, cuman aku belum pernah coba. Itu terus mikrofon, kalau mikrofon aku udah coba dari yang merek 200.000 dari yang paling malu udah tengah-tengah nih ketemu jadinya. Aku pakai Holyland itu around berapa ya? Ada yang 1,5-an, 1,7. Karena kalau dulu pernah pakai Saramonic itu kan 2,5 juta ya. Jadi untuk awal-awal kayaknya nggak perlu lah sampai segitunya. Tapi Rode ini kali nih Rode ini mahal banget ini. Boleh minjem nggak? Juga mahal banget, ini paling mahal kayaknya. Dia juga mahal sama. Cuman kalau untuk yang pemula kayaknya kan kita juga mikirin ya kalau proses segitu gedenya. Jadi memang ya kalau yang baru mulai pakai Mixio yang mikrofon Mixio juga udah nggak apa-apa sih sebenarnya. Si TWN, TWG itu juga oke. Tapi itu Mbak, kadang-kadang udah dipakai beberapa lama kesuk gitu suara kita. Dikasih tahu sama penontonnya sih biasanya. Kalau dikasih tahu, kalau nggak dikasih tahu, kalau nggak dikasih tahu nggak sadar, atau kan suami yang ngingetin lagi. Atau penonton atau tim yang nontonin gitu si kasih tahu. Oke, itu mic. Lampu perlu ada lampu pakai godok sama apa tuh namanya ring light biasanya. Aku sih pakai enggak deh, aku 2 lampu. Kalau yang standing ini 2 lampu, tapi supporting lighting aku dari ruangannya sendiri udah banyak sebenarnya. Oke, terus posisi lebih baik sebadan, setengah badan? Full kalau aku. Make up lebih baik pastel apa? Gotik. Iya. Kalau make up ya ini aja sih. Tapi memang penonton tuh suka salfok ya. Maksudnya kalau kita penampilannya menarik atau mungkin warna lipstiknya lagi nggak matching, suka di komen aja gitu. Ada aja. Ada. Malah kalau aku pernah, aku bete banget tadi aku di komennya lipstiknya gitu kan ya. Ya udahlah gitu ya. Memang ya nggak sering sih, cuman ada aja gitu. Ada ini nggak sih bonus misalnya kalau dari live itu mencapai penjualan sekian berarti pasti kalau aku ada bonus GMV-nya gitu. Jadi kalau emang barisan terdepan yang berhubungan sama sales itu memang yang paling efektif adalah membuat peraturan itu ya, bonus ya? Bonus, benefit ya. Benefit buat mereka gitu. Karena gini Mbak, beda kalau misalnya kita kasih yang kayak gitu, misalnya benefit lain, mereka pada saat prosesnya menjalani si live streaming itu juga lain ya. Maksudnya gimana caranya supaya satu orang ini kelihatannya dia udah tertarik, kemudian udah add to cart. Karena kan kita bisa lihat nih sekarang nih, yang add to cartnya berapa ya. Nah ini tuh sebenarnya bisa dipakai buat merecall customer lagi saat live streaming udah selesai. Kan ada fitur broadcast message tuh, kita bisa landingnya tuh ke yang udah add to cart. Nah biasanya cukup efisien tuh Mbak. Nah makanya teman-teman kalau misalnya lagi live streaming terus nggak ada yang nonton, nggak ada yang closing, jangan sedih dulu, lihat dulu add to cartnya. Nanti add to cartnya tuh bisa kita gunain tuh buat ngirim broadcast message gitu. Ini aku pertanyaan bukan agak basic, ini basic banget karena aku nggak pernah live. Kameranya tuh ngadep ke sini apa gini sih? Jadi kita kayak ngelihat kan ada komen-komen tuh. Jadi yang ngebaca komen jadi ke kita. Jadi si layarnya tuh ngadep ke kita gitu. Biar kita bisa baca komen-komennya itu. Betul. Terus kalau tadi Dinda cerita, iya suamiku yang bacain komennya, berarti dia bacain dari gadget lain. Karena kan kadang pada saat kita posisi di belakang, kita nggak kelihatan baca komen ya. Itulah diperlukan co-host sebenarnya. Karena co-host yang bisa, takutnya udah kelamaan nih kita nge-spill satu produk, udah keasikan, terus tapi komennya udah numpuk gitu. Sayang kan sebenarnya kan. Berarti saran selanjutnya adalah setiap orang yang ngisi komen harus selalu terus disapa ya? Iya. Begitu ada yang komen sapa lagi, ada yang masuk sapa lagi gitu. Supaya mereka paling nggak nunggu. Karena biasanya mereka durasi nontonnya saat tiap penonton itu di 1-2 menit. Paling bagus sebenarnya di atas 1 menit pokoknya. Kalau kita lihat di ringkasan nanti live streaming kita, data live streaming, penonton udah nonton di atas 1 menit itu udah bagus berarti live kita gitu. Jadi jangan semata-mata dilihat dari lu closing berapa ke host ya. Kalau misalnya kita udah hire tim, lu nggak closing, lihat dulu data-data lain yang kemungkinan memang lagi di proses awareness dulu nih gitu. Gitu sih. Itu berarti bikin orang stay 1 menit ke atas. Ya selain promo juga harus pinter buat baca situasi ya, lempar jokes lah, apalah gitu. Lempar jokes dari stand up comedy. Iya kan, makanya emang harus pinter-pinter. Bener-bener apalagi sendirian, nggak ada ibaratnya nggak ada yang buat gue lempar
ini terlalu nangkep gitu-gitu kan, enggak kan. Kalau aku lagi berdua sama host live aku yang pagi itu tuh memang kita klik banget kan, jadi tuh kita suka bercanda gitu ya, bikin penonton tuh jadi ketawa gitu kan, suka pakai emot gitu, lucu nih kalau berdua gitu kan. Cuma kan kita sendiri kan, kebanyakan sendiri. Tips selanjutnya berarti pas dipakai harus pakai inner baju, biar gampang ganti baju. Nah terus katanya kalau lewat dari screen hilang, turun lagi view-nya gitu. Nah kalau yang sendirian di antisipasinya gimana biar nggak turun view-nya? Tapi kita mesti ganti baju. Kan ganti baju di depan ya, kayak kerudungnya di depan. Kalau secara teknis ya kayak begitu, kerudungnya di depan ganti baju set gitu, harus cepat emang. Dan semua baju di belakang berarti semua ya? Ada ya, enggak kalau aku di off cam. Off cam. Kalau aku yang di sini ya memang mau di display aja, misalnya ada launching produk gitu-gitu, enggak di semua dilihatin di display gitu, enggak. Karena kita coba-coba juga backgroundnya gimana biar nggak bosan. Jadi persiapan untuk hostnya ya selain pakai inner, pakai legging, buat ganti-ganti baju biar gampang di depan orang ya, jilbab panjang, make up on, setengah jam dulu sendiri lah ya. Apa? Siap-siapnya sebelum live. Setengah jam ya, setengah jam sih kurang lebih, paling cepat. Tentang ngomongin cara jalanin bisnis, terus udah gitu cara ya ini live ini, konsultasi dulu nggak sih sama brand-brand lain? Iya banyak sharing kan kita di grup WhatsApp itu. Tau gak Japrian, lu lagi sepi gak sih? Iya parah banget ini gitu kan. Nah ngomong-ngomong tentang Japri, teman-teman brand owner tadi sempet nanya gitu, Din sebelum sama Modestock suka ngobrol sama brand lain gak sih gitu? Terus awal mulanya gimana gitu? Karena ini penting banget punya support system yang ngerti kan apa yang lagi kita hadepin kan. Tapi kalau caranya Dinda tuh gimana ketemu sama brand-brand lain? Kalau sebelum adanya bahannya bikin Modestock, padahal waktu itu pas sebelum bikin Modestock ngapain? Sama ngobrol juga sama brand-brand kalau aku. Iya kan. Jadi kita tuh kan follow-followan nih. Oh ini owner ini kan kita tahu kan, follow-followan, terus react ke story-nya kayak gitu-gitu kan. Gitu ya. PDKT-nya gitu dulu, jangan tiba-tiba hai Mbak gitu. Tapi ada juga yang hai Mbak, aku ini gitu kan, ngobrol yuk gitu kan. Gimana Mbak? Jadi kita dulu ya sering ngobrol tapi nggak sama kayak nggak seluas sekarang gitu kan ya. Kenal yang brand di Padang aja kita kenal gitu kan, yang di Bandung, yang di sini, yang di Malang gitu. Alhamdulillah kan benar-benar solid ya kita sekarang. Karena itu lagi kita tuh sekarang saingannya bukan sama sesama brand. Jadi kita harus nguatin karena kita saingannya sama produk import gitu kan. Jadi memang sering curhat, ngobrol, ditambah lagi ada Modestock, makin itu makin pusing maksudnya. Pulang dari Modestock bukannya enteng, aduh gimana nih gue nih, gimana nih. Brand pertama yang disapa duluan siapa? Aduh, Intan Vanilla. Justru Intan tuh yang kayak, Kak, ayo datangnya ke event. Justru kan dulu Vanilla yang suka ngundang-ngundang brand lain buat ketemuan di acara customer gathering-nya dia. Intan itu jasanya luar biasa. Dari jasa luar biasa bagi para influencer. Banyak yang naik daun karena Vanilla hijab dan banyak brand owner yang dibantu sama Intan juga. Iya, jadi kayak digandeng ayo Kak gitu. Intan tuh udah punya apa namanya awareness ke sana gitu kan, bahwa kita tuh harus bareng-bareng nih, nggak bisa saingan kayak gini nih, nggak bisa bersaing yang nggak sehat gitu kan. Ayo kita ketemu di situ. Aku ketemu tuh sama Intan. Atina, terus ketemu sama apa namanya Kunigani, ketemu di situ. Gitu sih. Habis itu kan ya udah kayak akhirnya kenal Mbak Jihan HL, suka ngundang eventnya juga, dia suka ngundang aku kayak gitu-gitu, dan ya udah pas ada Modestock wah malah makin kenal dari mana-mana gitu. Setelah ikut Modestock ini kayak kita udah setengah jam lebih ternyata panjang. Setelah kenal Modestock terus udah kenalan sama brand-brand lain, harapannya Pulkra nih buat Modest Fashion brand apa aja? Atau enggak Modestock bantuin dong bikin ini, biasanya gitu nyuruh-nyuruh gitu. Bikin event udah. Aku kan suka curhat nih. Kira-kira Din, apalagi ya Modestock bikin apa lagi ya gitu. Jadi gini sih Mbak, kalau yang dari Modestock udah bantuin bikin event nyatuin kita juga saling sharing, banyak mengatasi masalah bareng-bareng dengan semua apa namanya business meet up itu ya. Business meet up. Wah itu benar-benar luar biasa banget impactnya ke kita, ke aku terutama itu khususnya ya. Jadi yang kita tuh lagi suka ngobrol gitu ya beberapa brand owner, kita pengen fashion show juga sih gitu ya. Cuman kan sekarang tuh yang inisiasi kan ya bisa terbilang ya itu kan eventnya, yang mana kita tuh ya banyak juga brand lokal yang terbentur sana sini ya, misalnya budget lah apa, dan ada juga yang punya budget tapi nggak tahu how to mau fashion show. Iya. Emang fashion show tuh masih works ya?
kadang-kadang gini gak sih Mbak, kalau brand yang udah lama kayak gue belum pernah nyobain gitu itu gak sih? Maksudnya kan ada rasa pengen nyobain iya juga. gitu kan, karena itu kan beda ini lagi kan ya, ada yang udah bikin trunk show sendiri kayak gitu kan, kita pengen deh gitu, kita yang bareng-bareng aja dulu gitu. Ya kan, karena siapa tahu ya ini perform si produknya ini lebih bagus dengan fashion show, karena kita belum pernah nyoba gitu. Jadi pengen coba-coba gitu. Apalagi yang belum dicoba berarti buat Pulchra selain fashion show pengen nyobain terus kayak pameran di luar negeri belum. Pameran di luar negeri, Iya apa namanya kayak bazar di luar negeri ya, itu belum pernah. Kemarin ada yang pernah ini juga sih Mbak, di grup Modestock juga Mbak ikut yuk gitu kan. Waktu itu di Singapura ya sama Jepang. Cuman kan biasanya kan mepet-mepet tuh Mbak. Ngasih taunya kan. Bukan yang mungkin kalau misalnya Modestock bikin kan bisa dari 2 tahun sebelum. Gue nabung dulu buat gue nabung sekolah bukan buat fashion show. Ya kan bisa persiapan lebih panjang gitu. Ini enggak tinggal 2 bulan depan Mbak Dinda gitu. Waduh gimana masa gue padahal yang brand yang fashion show pengen belajar sama brand ya. Iya persiapannya tuh gimana? Kayak brand Pulchra yang biasa fashion show pengen belajar sama brand kayak Pulchra yang udah kuat banget di e-commerce, live. Ini sebenarnya dua-duanya tuh pengen ya. Aku ya itu, kalau aku sih lebih ke ya gimana sih. Waktu itu sempat ngobrol juga sama Mbak Kiki gitu. Din bikin barang yuk berdua aja, misalnya kita mau fashion show gitu, sedikit kecil-kecilan trunk show gitu kan ya. Tapi kita tetap jualan di situ iya tetap jualan. Mungkin kalau ya brand-brand lain ada biasa fashion show ya fashion show aja, kalau kita tetap jualan ada. Biasanya pakai jualan juga. Tetap ya gitu. Oke, jadi mimpi selanjutnya dan harapan Pulchra ke Modestock ada fashion show, bazar di luar, go global gitu. Terus ada lagi satu lagi? Nggak ada, udah itu aja. Itu sih yang paling ini banget ya. Kalau aku dari akunya sendiri paling sekarang tuh pengen, kan waktu itu pernah dibantuin Modestock juga tuh bisnis customer gathering. Oh iya. Itu kan dari situ juga banyak pelajaran yang bisa diambil gitu, bahwa memang customer itu memang harus di-maintain. Mau gimana pun persaingan yang sekarang ada, mereka bisa pindah-pindah selera gitu kan ya. Tapi benar-benar mereka tuh pasti akan ngebekas kok. Experience yang diberikan sama brand atau seller kayak gitu. Jadi memang kita harus ninggalin good experience lah sama mereka gitu, dan mereka pasti ingat gitu. Oke. Terima kasih, itu adalah sebuah closingan yang baik ya, untuk selalu dekat dengan customer ya. Super sekali gitu. Banyak loh tadi bagian-bagian yang bisa di-cut terus aku posting di TikTok. Masya Allah, gak apa-apa Mbak. Jangan lupa Dinda Dins bawahnya. Thank you ya Din ya. Thank you juga Mbak. Mau ada pesan-pesan gak buat brand-brand baru? Let's join. Kalau buat brand baru ya good luck. Dan jangan nyerah pokoknya. Ya kalau nyerah udah di titik udah mentok, ya nyerah, dilihat lagi dulu perjuangannya. Balik lagi nggak nyerah. Cuma batas waktunya 7 hari doang 7 hari buat disediain. Kelamaan kayaknya itu juga. Kelamaan ya 7 hari ya. Jadi kalau misalnya lagi terpuruk, ingat Dinda. 08. Thank you Din. Sama-sama Mbak. Jangan menyerah. Kalau begitu sampai ketemu di event Modestock selanjutnya. Amin. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa subscribe dan ikutin terus podcast dan YouTube seriesnya Modestock. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.